Haleluya. Shalom para wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena karya Tuhan, kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kau berada, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan percayalah, engkau akan melihat karya dahsyat atas hidupmu. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Ibu-ibu yang di rumah, wanita-wanitanya Allah, lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Dari rumah-rumah kami mengangkat suara. Dari rumah-rumah tangan terangkat menyembah dan menyanyikan Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari naikkan syukurmu, sembah Dia. Oh. Syaralabalayase, syaralabayase. Haleluya. Kau layak terima sembah kami Tuhan. I love you Jesus. We love you Lord. With all of my heart, with all of my mind, with all of my strength Lord. I lift my voice, I lift my hand and worship you God. Oh Jesus, Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing in the goodness of God. Come on, hands up your hand and sing it. And all my life you have been faithful. Oh yes you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh Jesus, Jesus my Lord, we love you Lord. I love your voice and we're singing Lord. I love your voice. You have laid me to the fire in darkness night. You were close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All of my life, Lord, and all my life you have been faithful. All of my life you've been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I lift my hand, oh God. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after
my hand and worship you, God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing, Lord. I will sing, Lord. Oh, I will sing, Lord. And all my life you have been faithful. All of my life you've been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, Lord, and I will sing of the goodness of God. I will sing, Lord, and I will sing of the goodness of God. Jesus, I lift my hand, Lord. Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, Lord, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. You are my God, you are my God, you are my God, you are my God. I lift my hand, I lift my hand, I lift my voice and worship you. You are my God. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kau sumber kekuatan kami, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan, di dalam kelemahan kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Yang percaya Tuhan kekuatan kita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari ibu-ibu di rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara bagi kami. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai bagi kami. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan wanita di GBI Puri ini. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hingga saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur apapun kondisi kami saat ini, kami tahu itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami terus-menerus memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi segala tantangan, problema, khususnya Tuhan di masa-masa pandemi, dan sekalipun sudah mulai berakhir, tapi biarkan kami tenang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segala masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami ingin membahas sebuah tema. Apakah kami hidup di dalam realitas atau di dalam fantasi? Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ibu-ibu, tema kita adalah living in reality or fantasy. Kita hidup di dalam realitas atau di dalam fantasi. Fantasi. Apa sih itu fantasi? Fantasi itu adalah angan-angan, sesuatu yang tidak nyata, hayalan.
Baik nggak fantasi itu? Tentu saja bagi anak-anak, wah, mereka harus mengembangkan kreativitas mereka dengan berfantasi. Oleh karena itu ada dunia fantasi. Dan ketika kita melihat bagaimana film anak-anak, ya, wah, sepertinya semua barang atau semua binatang bisa bicara. Bagaimana cerita-cerita dongeng itu lahir dari sebuah fantasi. Jadi, ketika kita memiliki fantasi, tentu saja baik. Tapi jelas kita tidak boleh hidup di dalam fantasi. Karena kita hidup di dalam realitas. Jadi mengapa manusia bisa bunuh diri? Ya karena manusia tidak hidup di dalam realitas. Mereka pikir setelah mati enak. Bebas dari segala sakit hati, dendam, ataupun kemarahan. Kadang biasanya orang yang bunuh diri itu didorong dari rasa marah. Sehingga dia ingin membalas. Seandainya kematianku bisa membuat engkau menyesal. Jadi biasanya yang putus cinta atau diputusin, wah udah deh, ancam, bunuh diri aja. Supaya pastilah tidak jadi diputusin. Nah saudara, ketika orang memakai narkoba, dia tidak pernah berpikir 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia ada di mana. Ketika mereka yang gak mau belajar, gak mau kerja, santai-santai, enak-enak, mereka hidup di dalam fantasi. Mereka tidak berpikir setelah ini apa yang akan terjadi. Betul mereka hidup di now, sekarang, present. Tetapi pikiran mereka tidak membayangkan ini hidup yang nyata. Mereka ingin, hidup yang nikmat, yang enak, melupakan segala sesuatu. Jadi ketika kita sebagai orang tua, kita seringkali juga lupa membawa anak kepada realita kehidupan. Jadi kita akan membawa anak kepada, ayolah, kalau dia bisa gak susah, kenapa sih dia harus susah? Kasian. Saya waktu kecil, saya tidak punya kesempatan untuk saya bisa menikmati masa kecil dengan bahagia. Jadi sekarang anak-anak, ya lumrahlah kalau ternyata mereka bisa enak-enak, santai, dan kita tidak mempersiapkan masa depan mereka. Jadi jika kenyataan itu jauh dari harapan, apa yang akan timbul? Kecewa, frustasi. Bagaimana ketika seekor kucing, dia melihat dirinya adalah singa. Jelas ini adalah fantasi. Kenyataannya dia bukan singa. Jadi kita harus membawa anak di antara kenyataan dan harapan itu kalau bisa gapnya sedikit. Jadi antara harapan dan kenyataan yang ada, ya memang sesuai. Sehingga mereka tidak kecewa, tidak frustrasi, dan hidup di dalam realitas. Jadi kita tidak membawa anak-anak ketika, wah kamu tuh bisa, kamu jadi juara. Lalu kita tekan mereka, setengah mati mereka mengikuti. Dan akhirnya mereka tidak hidup di dalam realitas. Saya baru saja tadi konseling dengan seorang anak yang baru kuliah tingkat 2. Jadi dia bercerita bagaimana dia stres sekali. Bukannya nggak bisa, karena IP dia nyaris 4. Cuma masalahnya dia perfeksionis. Jadi kemarin itu waktu ujian, kira-kira dia harusnya menurut dia bisa sempurna, dapat A, dan ini dapat A-. Buat dia, wah itu jelek, buruk. Dan dia takut kalau dia tidak bisa mencapai angka yang dia inginkan IP-nya. Jadilah dia tidak bisa tidur. Dia belajar sampai subuh. Jadi hidupnya kacau.
bukan karena dia bodoh. Lalu kita katakan terlalu rajin, bukan juga. Karena hidupnya didorong dari anxiety, kecemasan yang berlebihan. Kasihan sekali anak ini. Tadi saya bimbing bagaimana, ayo kamu hidupnya itu sesuai dengan realita yang ada. Emang kalau kamu dapat A, min, kira-kira apa sih yang terjadi? Orang tuamu bakal marah? Oh enggak. Apakah kira-kira gurumu akan menegur? Enggak. Apakah kira-kira temanmu mengejek? Enggak. Loh, jadi apa? Kenapa? Begitu dapat A, min, kamu tuh merasa bodoh, merasa gagal. Jadi inilah anak yang hidup di dalam fantasi. Jadi apa itu realitas? Realitas adalah hal yang nyata dan benar-benar ada. Benar-benar terjadi. Dan biarlah kita membawa anak-anak untuk here and now. Di sini dan sekarang. Jadi kalau pikirannya ada di sini dan sekarang, apa yang kita nggak bisa syukuri? Pasti kita bisa bersyukur. Jadi apakah Anda menjadi orang tua yang realistis ataupun orang tua yang fantasi? Orang tua yang realistis, orang tua yang bisa menerima anak apa adanya. Orang tua yang akan membawa anak juga menerima dirinya, menerima kondisi yang ada. Orang tua yang fantasi, orang tua yang hidup di masa lalu, yang masih berandai-andai, yang mengatakan dulu mama begini. Yang seolah-olah kebanggaan kita akan masa lalu itu yang kita gembar-gemborkan. Dan anak-anak kita nggak mungkin bawa surut ke masa lalu. Masa lalu ada masanya, ada musimnya. Namun masa sekarang, ya inilah. Sekarang dia sedang apa dan bagaimana. Dan kita tidak perlu menjadi orang tua masa depan. Orang tua masa depan adalah orang tua yang khawatir dengan masa depannya. Bagaimana ya nanti? Ya nanti bagaimanalah. Jadi saudara, orang tua yang terpaku masa lalu akan membawa masa lalu untuk masa kini. Jadi masa lalunya kita tarik ke masa kini sekarang dengan membandingkan. Seolah-olah mengatakan begini, wah karena saya dulu nggak naik kelas, maka anak-anak saya nggak boleh nggak naik kelas. Atau justru sebaliknya, karena saya dulu pernah nggak naik kelas, jangan sampai anak saya tidak naik kelas. Dan orang tua yang khawatir masa depan, orang tua yang tidak menghargai keberadaan saat ini. Karena apa? Karena bermimpi. Wah, seandainya anak saya begini, begitu. Tapi bagaimana ya? Bisa nggak dia begini, begitu? Sudah kasihan sekali orang tua yang tidak hidup di masa sekarang. Jadi ketika masa depan, ya future. Semua ini demi masa depanmu. Sering sekali orang tua berkata demikian. Mau jadi apa nanti? Nggak ada masa depan. Saudara, masa depan tuh ada nggak sih? Nah, masa depan sama dengan harapan. Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Punya siapakah masa depan? Masa depan kita itu punya Tuhan. Tuhan sudah hadir di masa depan anak-anak kita. Jadi di dalam hidup kita ini ada sesuatu yang masa lalu, present masa sekarang, dan future masa yang akan datang. Saudara, yang past, yang lalu itu sudah lewat, sudah berlalu. Tidak bisa kita hidupi lagi. Yang present, yang sekarang inilah yang kita hidupi. Dan future tidak mungkin kita hidupi karena belum tentu kita akan ada di masa depan itu. Jadi now, yang sekarang itulah yang kita hidupi. Yesterday is history.
kemarin adalah sejarah. Sudah menjadi sejarah. Sudah berlalu. Mau balik lagi ke 5 menit yang sebelumnya juga nggak bisa. Tomorrow is a mystery. Hari esok itu masih sebuah misteri. Saya masih ada enggak besok? Besok itu akan terjadi sesuai dengan yang saya rencanakan atau tidak? Apa yang terjadi besok sama sekali kita tidak tahu. Masih misteri. Today is a gift. That's why they call it the present. Jadi hari ini adalah hadiah. Maka kenapa disebut sekarang, present, now. Jadi kalau kita melihat kita nih sekarang ini masih bisa ada, masih bisa nafas, masih bisa melakukan segala hal, masih bisa berpikir, masih sehat. Saudara, berapa banyak alasan kita untuk bersyukur. Ada 1001 alasan yang kita bisa bersyukur. Hanya satu yang membuat kita tidak bersyukur. Kalau kita menengok ke belakang, menyesal. Atau kita melihat ke depan, kita khawatir. Itu yang membuat kita tidak mampu untuk bersyukur. Jadi the past is behind. Sesuatu yang lewat itu sudah di belakang kita. Learn from it. Belajar dari sejarah. Belajar dari kegagalan. Belajar dari apapun yang ada di belakang kita. The future is ahead. Masa depan itu di depan. Prepare for it. Ayo persiapkan. Menyongsong masa depan. The present is here. Live it. Yang sekarang itu di sini dan hidupi. Hidupi yang sekarang itu. Jadi ketika kita nih ada nih sekarang. Ya sebagaimana kita ada sekarang. Ya kita bersyukur, kita lihat. Saat ini kondisi saya bagaimana ya. Jadi kita nggak usah berandai-andai ke belakang, ke masa lalu. Aduh kalau dulu saya nggak menikah sama ini kan, saya menikah sama yang itu. Ya saudara, itu mah udah lewat. Sekarang lihat pasangan Anda, ya udah itu pasangan Anda. Dan nggak usah berandai-andai, siapa tahu ya nanti ya saya bisa menikah kembali dengan mantan pacar saya. Saudara, itu kita hidup di dalam fantasi. Mazmur 139 ayat 16 mengatakan begini, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi semua hari-hari kita tuh tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Bahkan sebelum itu terbentuk. Sebelum itu ada. Tuhan itu sudah rancang. Jadi kalau kita tahu hidup kita Tuhan yang atur, nggak ada lagi kekhawatiran. Kok bisa ya? Saya sekarang seperti ini ya. Ya iya, ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau dulu ya saya pernah menyesali kenapa ya saya kok nggak dapat kuliah di kedokteran. Wah seandainya saya belajar waktu itu, lebih lagi mungkin saya dapat. Nah itu namanya disesali. Lah memang Tuhan nggak mau saya jadi dokter. Ya sudah, Tuhan mau pakai saya di tempat hal lain. Jadi ketika kita melihat anak-anak, ada hal-hal yang mereka mampu, syukuri. Ada hal-hal yang mereka tidak mampu, ya memang Tuhan tidak mau pakai kemampuan yang seperti itu, maka diberi ketidakmampuan. Karena apa? Karena hidup anak-anak punya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi here and now dengan menghidupi masa sekarang untuk masa depan. Kita mau menuju masa depan harus ada masa sekarang dulu nih yang sekarang ada. Dan dengan belajar dari pengalaman masa lalu. Jadi dengan belajar dari pengalaman masa lalu, kita hidupi masa yang sekarang.
Dan dengan merencanakan masa depan, nah mulai titik tolaknya dari masa sekarang. Jadi saudara, ketika kita ada di sini dan sekarang, itulah hidup. Itulah yang nyata, itulah realitas. Jadi saudara, if you are depressed, you are living in the past. Jika engkau depresi, maka engkau hidupnya sebetulnya ada di masa lalu. Karena penuh dengan penyesalan. If you are anxious, you are living in the future. Kalau Anda khawatir, maka Anda hidup di dalam masa depan. Ya gimana ya kalau nanti anak saya nggak menikah? Gimana ya kalau nanti anak saya kok nggak bisa dapat kerjaan? Bagaimana ya nanti anak saya kuliah? Wah saudara, bagaimana nanti? Ya nanti aja kalau waktunya sudah tiba. Daripada kita pikirkan sekarang. Ada orang tua bertanya kepada saya, Bu, kuliah kedokteran tuh mahal sekali ya? Iya, mahal. Ya yang paling mahal kalau di swasta. Waduh, nanti gimana ya anak saya kuliah? Ibu, anaknya kelas berapa? TK. Waduh ibu, masih TK. Ini kira-kira masih 12 tahun lagi, 14 tahun lagi. Dan dunia sudah berubah, entah seperti apa. Dan jangan-jangan Tuhan Yesus sudah datang. Sehingga tidak perlu lagi kita khawatir. Dan anak itu juga tidak perlu kuliah. Jadi saudara, if you are at peace, you are living in the present. Jika engkau sekarang ini damai, itulah present, itulah hadiah, itulah yang sekarang. Jadi ketika hati tentram, damai, bisa menerima, nah itu artinya Anda hidup di dalam realitas. Jadi damai itu adalah realitas di dalam kehidupan. Ada 4 tipe orang tua yang hidup di dalam fantasi. Jadi mereka yang khawatir masa depan akan menuntut anak, bukan menuntun anak. Jelas waktu menuntun pasti menggenggam, bukan sedang mencengkram. Saudara, orang tua yang khawatir pasti akan mencengkram. Ketika dia menuntut, memaksa, karena dia gelisah. Ini jangan sampai kamu lepas. Jangan sampai kamu tersesat. Ya, dipegang erat-erat. Dan anak pasti memberontak. Kalau orang tua yang menuntut, pasti dia akan menggenggam anak ini. Akan berjalan beriringan. Dan anak akan merasa nyaman dan aman. Jadi ketika orang tua khawatir, orang tua yang hidup di dalam fantasi. Orang tua yang pahit dengan masa lalu. Bagaimana masa lalunya dia gagal. Ada sesuatu yang kosong dari masa lalunya. Pahit. Dan orang tua seperti ini akan melampiaskan sakit dan pahitnya itu di now. Jadi melemparkan harapan ke hadapan anak. Jadi anak itu ketika tidak bisa mencapai, maka orang tuanya bilang, kamu harus mencapai. Dulu mama juga gak bisa. Mama nyesal sekali. Gak bisa belajar piano. Gak kebeli piano. Sekarang kamu sudah punya piano. Ayo. Saudara, bayangkan. Yang mau les piano orang tuanya. Tapi yang dipaksa adalah anaknya. Penyesalan masa lalu. Aduh, dulu ya saya miskin, saya susah. Aduh, mau makan kue ini aja gak bisa, gak mampu beli. Nah, saudara, apa yang saudara lakukan? Orang tua yang fantasi. Orang tua yang akan memenuhi semua apa yang anak minta. Jadilah si anak dimanjakan. Ingat ya, tidak ada anak tuh lahir manja. Anda kan gak akan mengatakan kepada seorang bayi, ih kamu ya kelihatannya kok manja, ini kalau udah besar nih kayaknya kamu manja. No. Dia manja itu hasil dari sebuah produk. Jadi produk lingkungan dimanjakan. Maka jadilah anak itu manja. Dengan apa? Dengan menghindarkan anak-anak ini dari tantangan dan kesulitan hidup. Jadi waktu nanti mereka masuk ke dalam realita,
ada tantangan, ada kesulitan, mereka jadi nggak mampu. Jadi mereka betul-betul hidup seperti di awang-awang. Dan yang keempat, orang tua yang hidup dalam fantasi, orang tua yang punya ambisi masa depan. Ambisi salah nggak sih? Ya jelas, tidak salah. Tapi ambisi sering bablas, menjadi ambisius. Ada obsesi. Wah, saya mau anak saya jadi dokter. Paksain dari kecil diperkenalkan untuk bagaimana supaya besar jadi dokter. Akhirnya saudara, kita kehilangan orientasi. Tidak lagi menghargai anak kita sebagaimana adanya. Karena kita berpikir kalau kamu gak jadi dokter, kamu mengecewakan mama. Kamu menyia-nyiakan bakat kamu. Nah, karena apa? Karena obsesi yang kita miliki. Jadi ketika orang tua hidup dalam fantasi, apa yang hilang dari realitas ini? Relasi. Relasi menjadi hilang. Nah, saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 14b, ayatnya berbunyi, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu dikatakan seperti uap. Apa sih ciri-ciri uap? Rapuh. Saudara tidak bisa menggenggam. Jadi singkat, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan tidak pasti. Tidak ada yang saudara bisa genggam uap itu. Kelihatan, betul ada. Tapi sebentar saja langsung lenyap. Itulah hidup. Bagaimana kemarin pandemi. Hari Senin saya tahu orang ini masih hidup, masih segar. Memang sudah mulai flu-flu. Hari Kamis udah jalan. Udah pulang ke surga. Waktunya betul-betul sangat singkat. Jadi siapa yang mengatur hidup anak-anak kita? Don't cry over the past. It's gone. Gak usah menangisi masa lalu. Udah lewat. Don't stress about the future. Jangan stres tentang hari depan. Karena belum sampai kita ke sana. Live in the present and make it beautiful. Hidupi itu sekarang dan buatlah itu indah. Jadi saudara, buatlah itu menjadi indah. Menjadi indah kalau apa? Ya yang sekarang. Yang kemarin udah lewat gak bisa lagi diubah. Yang nanti belum tentu ada. Gak bisa dirancang-rancang. Jadi yang sekarang ada, yang now, yang here, itu jadikan indah. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He has made everything beautiful in its time. Saudara, siapa sih yang punya waktu? Jelas Tuhan. Siapa yang punya musim? Tuhan. Siapa yang mengatur hidup kita dan hidup anak-anak kita? Jelas Tuhan. Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Keep the future in mind as you live in the present. Mazmur 37 ayat 37 38, kalimat di dalam terjemahan baru seperti ini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi yang namanya orang yang memiliki masa depan adalah orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suka damai. Karena ketika relasi dia dengan orang lain, dia baik, ya, dan dia memiliki hubungan juga dengan dirinya juga baik, maka dia memiliki masa depan, sudah digenggam masa depan itu. Karena ya hubungan dengan yang lain-lain juga menjadi baik. Dan ada harapan tentunya. Lain dengan pendurhaka akan dibinasakan. Dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Karena bagaimana kejahatan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau
menipu. Oh, sekarang berhasil, tapi nanti ujung-ujungnya sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Jadi orang yang berorientasi kepada masa depan pasti dia akan membuat masa kininya, sekarangnya itu baik. Baik berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara bicara damai. Damai itu realitas. Tadi kita bicara relasi, bukan? Relasi adalah realitas. Jadi begitu damai di hati, damai di pikiran. Saudara, bukankah itu yang membuat saudara tenang? Dan ketenangan itulah yang membuat saudara bisa berpikir untuk ke masa depan. Bagaimana merencanakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, God can bring peace to your past, purpose to your present, hope to your future. Tuhan akan memberimu damai untuk masa lalumu. Jadi engkau tidak perlu menyesali. Berdamai dengan masa lalu. Dan Tuhan akan memberikan tujuan, maksud untuk ketika engkau hidupi sekarang ini. Hidup yang engkau hidupi tidak sia-sia. Karena ada yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan Tuhan memberikan kita hope untuk masa depan. Harapan yang penuh dengan masa depan. Saudara, Yohanes 14 ayat 27 bunyinya demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang yang gentar, orang yang gelisah pasti tidak damai. Begitu dia tidak damai, jangan harap dia menatap dengan tersenyum kepada masa depannya. Yang ada dia terus-menerus khawatir akan masa depan, akan hari esok. Jadi kenapa damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan? Karena Tuhan ketika memberikan peace itu Tuhan memberikan purpose dan hope kepada kita semua. Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah masa depan kita. Bahwa di dalam kekekalan Tuhan sudah menyediakan tempat. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia di surga kekal. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Inilah the second coming. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat betapa Tuhan ingin sekali. Ketika dia ada di surga, dia mau kita juga ada di surga. Bisa bersama-sama mengenyam keindahan surgawi. Nah, saudara, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu di dalam kekekalan. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi, sebelum Tuhan mendamaikan kita dengan diri, dengan orang lain, Dia terlebih dulu membawa dirinya. Kristus turun ke dalam dunia supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Dan ketika berdamai dengan Allah, itulah realitas. Begitu dia bisa berdamai dengan Allah, itulah yang dia hidupi sebagai now. Jadi saudara, kenapa masalah damai itu sangat penting? Karena ketika diperdamaikan dengan Allah, kita memiliki masa depan. Masa depan. Saudara, kita tuh sangat concern dengan masa depan yang di dunia. Di dunia itu
70 dan 80 kalau kuat. Jadi ya ada batasnya. Tapi kalau manusia hidup di dalam kekekalan, tidak pernah ada batasnya. 70 juta tahun, 70 miliar tahun, pokoknya selama-lamanya. Kenapa kita tidak menekankan kepada masa depan yang seperti itu? Kenapa kita ngoyo, kita paksa anak untuk menghidupi masa depan yang di dunia? Tentu saja ketika kita memiliki masa depan, yaitu keselamatan di dalam Kristus, saat ini pun kita sebenarnya sudah berjalan bersama dengan Dia. Jadi saudara, ada masa depan yang jauh lebih penting, yaitu hidup yang kekal. Dan itulah realitas. Kita sekarang ini yang diselamatkan sudah menjalani hidup yang kekal itu. Jaminan keselamatan itu ada. Dan apa yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Kata Tuhan, sebab aku tahu rancangan-rancangan yang baik. Rancangan-rancangan yang bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Dan plans to give you hope and a future. Jadi rancangan-rancangan yang memberikan Anda dan saya harapan dan masa depan. Tuhan tuh merancang masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Bahkan Tuhan sudah hadir di masa depan anak kita. Dia tahu anak kita kerja di mana, nanti akan menikah dengan siapa. Bahkan tanggal kematiannya juga Tuhan sudah tahu di dalam kemahatauan Allah. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Saudara, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, apa yang dikatakan Yesaya 43 ayat 19? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, bayangkan ya, God has something great in your future. Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang besar, yang hebat di dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oh, sesuatu yang kita katakan mustahil. Tapi inilah yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan, 10 hari tanpa minum, 5 menit tanpa nafas ketika dia bisa berenang 5 menit. Tapi tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Karena harapanlah yang membuat anak-anak hidup bergairah. Jadi, apa yang dikatakan Tuhan? I have a plan. Do you trust me? Aku punya rencana untukmu. Engkau percaya enggak? Mari kita mau hidup di dalam realitas. Bukan di dalam mimpi, bukan dalam angan-angan, bukan di dalam fantasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah diingatkan bahwa hidup kami yang sementara ini untuk menentukan hidup kami yang akan datang. Oleh karena itu kami perlu menghidupi hidup yang sekarang ini. Kami tidak berandai-andai. Kami juga tidak membawa anak-anak ke satu dunia yang bukan realitas. Sehingga satu hari anak akan menjadi kecewa. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat ketika mendidik anak-anak kami. Kami selalu berpikir ada di sini dan sekarang. Sehingga itulah yang menghibur kami. Kami tidak perlu takut akan bahaya masa depan. Karena kami tidak hadir dan belum tentu hadir. Tapi Engkau yang sudah hadir, Engkau yang akan menolong. Terima kasih Tuhan, biarlah masa depan anak-anak kami Engkau yang atur. Terjadilah apa yang Engkau pandang baik. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
kami berserah di dalam-Mu. Terima kasih, kiranya Tuhan terus mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ibu-ibu di rumah, wanita-wanita nyala diberkati dengan pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang menguatkan kita hari-hari ini. Amin. Ekspresi kita diberkati, kita rindu untuk memberi, menabur dengan penuh sukacita. Selamat memberi ibu-ibu. Nanti di layar handphone, lewat layar TV ibu-ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Engkau bertahta di atas pujian kami. Firman yang kami dengar sangat memberkati kami Tuhan. Untuk itulah Bapak, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan ibu-ibu di rumah, wanita-wanitanya Allah. Usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang hari-hari ini mereka kerjakan, mereka perbuat, Tuhan berkati, berbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua sangat diberkati dalam ibadah ini, bukan? Dan kepada Ibu Evangelis Charlotte Priyatna, saya mengucapkan terima kasih Bu buat semua pelayanan dan juga hubungan selama ini yang telah Ibu berikan kepada kami di Women in Christ GBI Puri Indah. Nah, kepada para wanita semua, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kekuatan dari Tuhan atas hidupmu. Bahkan yakin dan percayalah, Dia kabulkan apa yang engkau doakan dan ingini, karena itu sesuai menjadi keinginannya Tuhan. Suamimu diberkati, anak-anak cucumu diberkati, pekerjaan, kesehatan dan usahanya diberkati Tuhan. Dan ada kebahagiaan untuk menerima semua berkat Tuhan ini. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.